CTP 100% gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Terkepung, kakak adik pencuri motor asal Bangkalan babak belur dihajar warga Gresik. Desember waspada, BMKG imbau untuk siap siaga darurat bencana di 27 wilayah di Jawa Timur. Bertabur keju, mencoba resep es matsu yang nikmat segar di Bangkalan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jatimawan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Dan berikut Jatimawan selengkapnya bersama saya Fani Patricia. Mengawali Jatimawan hari ini pemirsa, kepergok saat mencuri motor, kakak beradik ditangkap dan dihajar warga Watangrejo, Duduk Sampean Gresik pada Selasa dini hari. Keduanya gagal kabur karena warga telah mengepungnya dengan cara menutup akses jalan. Jeffrey dan Ismail, kakak adik asal Amparan Kokop, Bangkalan, Madura, yang tinggal di Surabaya, babak belur dihajar warga Katangrejo, Duduk Sampean Gresik pada Selasa dini hari. Keduanya kepergok saat melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga. Gerak-gerik kedua pelaku yang memasuki kampung telah terendus warga. Bahkan, warga telah mengamati sepeda motor pelaku yang tidak memiliki plat nomor polisi. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku yang gagal membawa kabur motor korban akhirnya terkepung di dalam kampung. Warga telah bersiaga di setiap pintu keluar, langsung menyergapnya. Dalam penggeledahan, warga menemukan linggis dan kunci letter T. Akibat berbelit-belit saat diintegrasi, warga pun yang geram langsung menghajar kedua pelaku. Gitu kan di sini ada jaksa di pos itu, terus kok nggak pakai plat, sepedanya itu nggak pakai plat, 2 orang, terus sama orang-orang dicurigai, terus dia masuk ke area dalam, terus di sana itu ada orang juga curiga juga, terus telepon sama yang pemuda yang sini, kayaknya ada orang yang mencurigakan kayaknya gitu, terus sama sekali di sini sama. Oh gitu. Kekesalan warga ini telah memuncak. Warga mengaku jika desanya kerap kehilangan sepeda motor, namun gagal menangkap pelakunya. Menjelang subuh, kedua pelaku langsung diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Duduk Sampean untuk diperiksa. Muhammad Amin, JTV. Akibat diguyur hujan deras, 6 desa di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan terendam banjir pada Selasa malam. Bahkan akibat kedinginan setelah terendam banjir, seorang warga mengalami pingsan dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Dalam rekaman video milik warga, tampak seorang wanita yang diketahui bernama Kafifa akhirnya dilarikan ke puskesmas terdekat karena pingsan akibat kedinginan setelah terendam banjir cukup lama. Kafifa sempat dievakuasi ke rumah saudaranya di Kecamatan Winongan setelah akhirnya dilarikan ke puskesmas pada Selasa malam. Banjir yang merendam 6 desa di Kecamatan Winongan dengan ketinggian air bercampur lumpur ini sekitar 50 cm hingga 1 meter. Banjir yang ketiga ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sejak Selasa siang hingga malam hari. Akibatnya Sungai Rejoso yang tak jauh dari pemukiman meluap karena tak mampu menampung debit air. Kondisi ibu yang pingsan tadi sudah dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Winongan. Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya orangnya sudah tua, terus kondisinya drop ketika banjir datang, dia langsung shock, akhirnya pingsan. Berarti pingsannya setelah banjir datang? Iya, ketika banjir datang, setelah
itu langsung pingsan. Harapan saya, tolong cepat ditanggulangi, dikeruk apa sungai itu biar nggak banjir lagi. Ini 1 minggu sudah 3 kali daerah sini banjir. Ya, mohon Pak bantuannya segera ditanggulangi kali-kali sungai-sungai itu. Dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan rumah warga yang terdampak banjir. Tak hanya itu, BPBD Pasuruan juga segera membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan korban banjir. Abdul Majid, CTV. Dan pendangkalan sungai, ribuan rumah warga di 3 kelurahan Kecamatan Kota Bangkalan terendam air selama 4 hingga 5 jam. Rendaman air laut dengan ketinggian rata-rata 20 cm atau lutut orang dewasa selama hampir sepekan. Selama 4 hari terakhir, ribuan warga di 3 kelurahan di Kecamatan Kota Bangkalan terendam banjir. Warga dari Kelurahan Pejagan, Pangeranan, dan Melaja mengalami kecemasan dengan masuknya air laut yang pasang. Kondisi ini kerap terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dan banjirop ini berlangsung selama 4 hingga 5 jam dengan ketinggian air sekitar 20 cm. Bahkan saat air laut pasang cukup tinggi, maka ketinggian air bisa mencapai selutut orang dewasa. Sebagian besar rumah warga dengan teras rendah terpaksa mengevakuasi barang-barangnya, terutama alat elektronik, ke lokasi yang lebih tinggi. Hingga kini warga hanya pasrah menunggu penanganan dari pemerintah daerah setempat. Meskipun kerap mengalami banjirop, namun warga Kampung Bandaran dan Lebak mengaku tak pernah terendam air dengan ketinggian air yang separah seperti ini. Kondisi diduga akibat pendangkalan sungai yang membelah 2 kampung nelayan dan belum dilakukan normalisasi. Kalau di sini itu karena air pasang, terutama adanya pendangkalan di sungai, memang sudah lama ya, belum dikeruk, sudah sekitar 15-20 tahun sudah. Ya memang harusnya sudah dikeruk memang. Terus yang terdampak kalau di RW 9 ini Kampung Bandaran ya, ini sekitar 250 rumah yang terdampak. 1 RW itu? 1 RW. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Bangkalan segera melakukan upaya penanganan banjirop yang telah lama dilaporkan. Namun hingga kini, pemerintah daerah belum melakukan tindakan. Muhammad Sahid, CTV. Pemirsa, informasi tentang dinamika pasca pilkada dari sejumlah daerah di Jawa Timur segera akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Intensitas bencana semakin meningkat sebagai dampak perubahan iklim global. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengurangi potensi bencana dan dampak buruk yang ditimbulkan dengan melakukan pembangunan yang ramah lingkungan. Upaya konservasi sumber daya alam berupa lahan dan hutan, tanah, dan air, serta melakukan perlindungan keanekaragaman hayati berupa pengelolaan ekosistem dan konservasi satwa liar menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan energi terbarukan, pembangunan ramah lingkungan, serta pengelolaan polutan dan limbah rumah tangga dan industri merupakan upaya mendukung pilar pembangunan lingkungan hidup dalam program Sustainable Development Goals pada tujuan ke-7, 12, 13, 14, dan ke-15. Kebijakan konservasi sumber daya alam berupa hutan, tanah, dan air dilakukan secara simultan dengan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai upaya menjaga kelestarian alam sekaligus menekan potensi bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan potensi kerawanan air pada musim kemarau. Penghutanan kembali dan reboisasi lahan kritis serta penanaman mangrove di kawasan pantai telah berperan menjaga habitat hewan liar sekaligus mempertahankan keberadaan mata air sebagai sumber air baku sungai dan waduk.
kegiatan konservasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah dan masyarakat membantu pengurangan emisi gas rumah kaca, meningkatkan adaptasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan bencana, sekaligus menurunkan indeks rawan bencana dan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur. Sedangkan pengelolaan polutan atau limbah telah mendorong pencegahan polusi udara dan air. Sementara itu, pengelolaan sampah terpadu telah mengurangi timbunan sampah karena proses daur ulang dan pengolahan sampah menjadi pupuk atau sumber energi. Pengelolaan sampah telah meningkatkan efisiensi sumber daya, mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan mengembangkan produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya, muncul kesadaran pemanfaatan energi baru terbarukan, terutama energi sinar matahari, angin, dan air. Pembangunan ramah lingkungan menjadi kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha. Pemilihan lokasi dan desain proyek infrastruktur, terutama jalan dan kawasan pemukiman, dilakukan dengan mempertimbangkan dampak bagi kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pemirsa, DPRD Magetan akhirnya menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda peresmian pengangkatan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD sisa masa jabatan 2024-2029. Hendrat Subiakto, politisi PDIP, resmi menggantikan Sujatno dari Dapil 4 Kabupaten Magetan. Hendrat Subiakto, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Dapil 4 Magetan, resmi dilantik sebagai anggota DPRD menggantikan Sujatno. Wilayah Dapil 4 meliputi Kawedanan, Ngunto Ronadi, dan Takeran. Penggantian ini dilakukan menyusul pengunduran diri Sujatno yang maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Magetan 2024 lalu. Usai diambil sumpahnya, Hendrat Subiakto berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai amanah rakyat dan membawa aspirasi Dapil 4 ke dalam program daerah. Banyak bahwa dalam konteks ini kita bisa mengemban amanah dari masyarakat Dapil kita, Dapil 4, wilayah Kawedanan, Takeran, dan Nguntoronadi. Bagaimana kita bisa menjembatani aspirasi-aspirasi yang ada di Dapil untuk kita bawa menjadi kebijakan-kebijakan yang ada di tingkatan kabupaten. Sesuai aturan, Hendrat yang juga merupakan mantan anggota KPU dan Bawaslu Magetan akan bergabung di Komisi C DPRD Magetan. Kehadiran Hendrat diharapkan mampu memperkuat kinerja DPRD untuk menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Aikal Uda, JTV. Pelaksana tugas Bupati Sidoarjo, Subandi, mendapat anugerah sebagai tokoh politisi terinspiratif dalam WhatsApp grup Ruang Publik Sidoarjo atau RPS Award 2024. Penghargaan diberikan Subandi yang dianggap berprestasi dari beberapa jabatannya di pemerintahan, baik di tingkat desa hingga kabupaten. Piagam penganugerahan WhatsApp Grup Ruang Publik Sidoarjo atau RPS 2024 diberikan ke Subandi, PLT Bupati Sidoarjo. Pemberian penghargaan ini diserahkan di salah satu kedai, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo Kota, Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan itu disaksikan oleh anggota grup WhatsApp RPS yang terdiri dari sejumlah ulama, LSM, politikus, legislatif, media, aktivis, dan seniman Sidoarjo. Penghargaan ini diberikan sesuai pertimbangan bahwa Subandi dianggap telah berprestasi dari beberapa jabatan di pemerintahan, baik di tingkat desa hingga kabupaten. Subandi pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode, menjabat anggota DPRD Sidoarjo dari fraksi PKB, wakil bupati, dan ketua DPC PKB Sidoarjo. Subandi juga dengan mulus melenggang dari PLT Bupati Sidoarjo dan terpilih sebagai Bupati Sidoarjo kontestasi Pilkada 2024 November lalu. Kita betul-betul ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita ini harus bisa memberikan penghargaan, memberikan alat kehormatan kepada teman-teman atau warga
yang betul-betul punya prestasi. Karena apa? Ini penting untuk memberikan support kepada warga yang lain agar terus memberikan atau melakukan sesuatunya supaya kontribusi kepada Sidoarjo, berikan kontribusi kepada Sidoarjo khususnya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya uang ini kita memotivasi kita semua untuk berkarya di Sidoarjo, khususnya saudara-saudara kita di Paguyuban BPD Kabupaten Sidoarjo untuk berperan aktif membangun desa, membangun Kabupaten Sidoarjo bersama Bupati terpilih Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029. Masyarakat pun mengapresiasi dengan penganugerahan RPS ke para tokoh-tokoh terinspiratif di Kabupaten Sidoarjo. Tentu saja, penganugerahan ini menjadi motivasi para penerima anugerah untuk membangun Sidoarjo yang lebih baik. Mujanto Primadi, JTV. Pemirsa, kami akan kembali dengan peringatan BMKG untuk siap siaga kebencanaan selama bulan Desember di wilayah Jawa Timur. Tetaplah bersama kami segera kembali. Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menghadirkan layanan Digital Subtraction Angiography DSA by Profesor Terawan, membantu pemulihan pasien stroke, penyumbatan pembuluh darah, dan masalah saraf lainnya. Layanan Imunoterapi Nusantara by Profesor Terawan membantu meningkatkan kekebalan tubuh dari berbagai penyakit, termasuk pada pasien dengan autoimun. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang, hanya di JTV. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah, antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau